Polemik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan pengacara Rasman Arif Nasution menuai babak baru. Usai Hotman Paris melaporkan Rasman Arif Nasution ke Bareskrim Polri pada 10 Mei 2022 lalu atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Kemarin, 8 Agustus 2022, Rasman pun akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik di Bareskrim Polri. Telah menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Lantas seperti apa Rasman Nasution yang mengungkap beberapa pertanyaan dari total 26 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, seperti hal-hal yang berkaitan dengan mantan kliennya Iklim Hakim. Dan seperti apa pula Rasman yang menjawab pertanyaan tentang tudingan bahwa Iklima mencabut surat kuasa lantaran menolak dijadikan istri ke-8. Melihat seterunya baru saja dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri, Hotman Paris Hutapea pun juga mengaku senang hingga ia pun memberikan tanggapannya. Dan seperti apa pula Hotman Paris yang menilai jika Rasman Arif Nasution bukanlah lawan yang berat, namun Hotman tetap akan terus kejar Rasman hingga tidak akan melepaskannya. Dan seperti apa pula kemarin Denis Kadesta juga menjalani pemeriksaan di Medan atas laporan Rasman, hingga Denis pun menagih janji Rasman untuk makan durian di Medan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru polemik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution atas kasus dugaan pencemaran nama baik mulai bergulir. Usai Hotman Paris melaporkan Rasman Arif Nasution ke Bareskrim Polri pada 10 Mei 2022 lalu atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Kemarin, 8 Agustus 2022, Rasman pun akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik di Bareskrim Polri. Dalam kesempatan tersebut, Rasman pun diberondong sebanyak 26 pertanyaan dari penyidik selama hampir 5 jam lamanya. Usai menjalani pemeriksaan, Rasman pun menjawab di depan awak media, di mana beberapa pertanyaan tersebut berhubungan dengan mantan kliennya Iklim Hakim, seperti dokumen hingga tentang pencabutan surat kuasa dari Iklim Hakim. Mengaku bahwa konteks penegasan hukum antara sang mantan klien yaitu Iklim Hakim sudah selesai. Lantas, seperti apa Rasman yang terlihat percaya diri jika keterangan yang disampaikan kepada penyidik Bareskrim Polri tidak akan membawanya ke proses yang lebih panjang? Terkait saya, itu adalah dalam rangka laporan saudara Hotman Paris terkait dengan Iklim Hakim. Kenapa hampir 5 jam? Karena banyaknya postingan-postingan yang dipertanyakan oleh penyidik. Pertanyaannya sekitar 24-26 pertanyaan. Tapi inti poinnya adalah terkait dengan Iklim Hakim. Ada preskon dengan Iklim Hakim, saya jawab ada. Apakah benar dokumen yang diserahkan oleh Iklim Hakim, apakah pengakuan, apakah chatting WhatsApp, dan lain-lain, saya jawab benar. Apakah benar Iklim Hakim sebagai kuasa hukum saya mencabut surat kuasa? Saya jawab benar. Itu saja, tidak ada yang berat-berat. Nah, tetapi
Dalam keterangan akhir saya jelaskan. Kan ada itu pertanyaan, apakah ada yang perlu ditambahkan? Baru saya pertegas. Pertama, dalam konteks penegakan hukum, hubungan hukum antara saya dengan Iklim Hakim sudah selesai. Saya yakin dan percaya. Keterangan saya hari ini akan komprehensif dan tidak akan berproses lebih baik. Justru saya akan pertanyakan jika ada upaya-upaya hukum yang lain terkait ini, karena ini sudah selesai dan urusan Kim dengan saya sudah selesai. Ya, Rasman secara gamblang juga menjawab jika masalahnya dengan Iklim Hakim telah selesai. Bahkan, Rasman pun lagi-lagi menegaskan jika semenjak Iklim Hakim mencabut surat kuasa, maka hubungan dirinya dengan Iklim Hakim juga telah selesai. Tak hanya itu, Rasman pun kembali menepis jika alasan Iklima mencabut kuasa terhadap dirinya bukan lantaran ingin menjadikan Iklim Hakim sebagai istri ke-8 Rasman. Lantas seperti apa Rasman yang mengungkap jika surat kuasa yang ditandatangani oleh Iklim Hakim soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris adalah fakta yang bertanggung jawab dan bukan opini, asumsi, ataupun halusinasi. Begitu Iklim Hakim mencabut surat kuasanya, maka hubungan hukum antara saya dengan Iklim Hakim selesai. Yang kedua, dalam pencabutan surat kuasa, Iklim Hakim menyebut secara redaksional bahwa dia ingin menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Tidak ada di situ mengatakan bahwa saya mencabut kuasa karena saya tidak nyaman, karena saya ingin jadikan istri ke-8. Ada datanya. Yang kedua, saya katakan bahwa Iklim Hakim telah membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu mengatakan bahwa dia telah mengaku dilecehkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Tentu dalam kalimat dugaan. Kalau Iklim Hakim mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan dilecehkan, itu hanya kata-kata saya sebagai seorang lawyer, itu kebohongan yang nyata dan dapat diproses. Kenapa? Kalau tidak ada dugaan pelecehan, buat apa Iklim Hakim menandatangani surat kuasa? Surat kuasa itu bunyinya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Poin berikutnya, dalam keterangan surat dimaksud, Iklim Hakim juga mengatakan bahwa dia Iklim Hakim ini mengatakan bahwa dia benar dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh data dan keterangan yang diberikan adalah tidak dalam rangka keterangan palsu, tidak asumsi, tidak opini, dan juga bukan halusinasi, tapi fakta yang dipertemukan. Itulah isi surat pernyataan dari Iklim Hakim. Iklim Hakim, kalau kau sudah berdamai, syukur alhamdulillah, saya senang. Tapi jangan kau coba-coba menyeret saya. Hotman Paris menilai jika Rasman Arif Nasution bukanlah lawan yang berat. Lantas apa alasan Hotman tetap akan terus kejar Rasman hingga tidak akan melepaskannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget.
Kedatangan Rasman Arif Nasution ke Baris Krim Polri kemarin tentu ditanggapi oleh Hotman Paris. Ya, pengacara tajir melintir itu pun merasa senang. Akhirnya, Rasman pun mulai menjalani beberapa rangkaian proses hukum. Seperti salah satunya pemeriksaan penyidik, di mana berkaitan dengan laporan yang Hotman layangkan. Menurut Hotman, tak hanya harus berhadapan dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris, Rasman pun nantinya akan menjalani proses hukum lainnya mengingat bukti-bukti satu persatu mulai terlihat. Hello, Rasman Nasution. Sekarang ini tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 11 lagi di BAP, lagi diperiksa di Direktorat Mabes Polri terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Hotman Paris. Sebelumnya Rasman dipanggil, akan tetapi dia minta pengunduran ke Mabes Polri. Dan sekarang Rasman sedang di BAP atau diperiksa dalam tahap penyelidikan di Mabes Polri. Hari ini, hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022. Salam Hotman Paris. Saya udah ngomong, there is something wrong about ini orang. Ada sesuatu yang salah. Saya udah bilang dari awal. Begitu dia mulai memakai aspri, saya bilang sama asisten saya, perhatikan, bakal ada skandal. Dan Anda lihat sendiri kan, makanya kalau ngelawan Hotman itu 3A. Amati, analisa, etek saya itu tenang, tapi otak gue jalan terus. Tunggu proses hukum. Yang akan saya laporkan polisi masih banyak dari geng mereka, satu-satu. Target utamanya Rasman sama Ondor. Biarkan mereka nggak takut, tapi proses hukum kan akan jalan. Udah biarkan aja lah. Orang dia mempermalukan kliennya pun dia nggak takut, berarti Anda sudah tahu manusia kayak apa dia. Menghadapi berlian gua pasti dia kalah. Menghadapi Lamborghini gua dia kalah. Menghadapi gedung-gedung perkantoran gua dia kalah. Menghadapi karir gua yang sangat cemerlang. Udahlah. Saya nggak mau ladenin, ngapain sih? Iya, malah dia yang naik pansos. Sejak awal Hotman Paris pun sudah menduga-duga jika ada sesuatu yang salah dikala Rasman menjadi kuasa hukum Iklim Hakim. Hotman pun menganggap Rasman bukanlah lawan beratnya hingga menilai Rasman hanyalah sekecil ujung jari. Meski menganggap bukanlah lawan berat, namun tetap saja Hotman akan terus kejar Rasman dan tidak akan melepaskannya hingga menegaskan jika sudah saatnya Rasman dihukum. Apaan? Rasman gak ada apa-apanya, nggak panas. Ini nih, bilang sama dia ini. Kalau hanya soal tuduhan-tuduhan itu sudah biasa. Itu bagian dari kehidupan selebriti. Tapi kalau udah menyinggung harga diri keluarga, itu dugaan tindak pidana dan dia harus masuk. Harus sampai pengadilan, nanti gue ikutin terus. Nggak akan gue berhenti. Sudah saatnya dia dihukum. Ya, dan yang paling fatal itu ijazah itu benar-benar. Mudah-mudahan proses hukumnya cepat berjalan. Pokoknya si botak harus kena dulu gitu loh. Oh, berarti proses yang hukumnya jalan dulu. Saya sudah puluhan tahun terkenal. Sudah begitu di mana-mana saya. Kalau sekedar gosip-gosip kecil saya cuekin aja. Tapi kali ini sudah kelewatan. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya. Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Untuk Rasman, sadarlah kau Lae. Ya, kamu tahu karirku sama kamu sudah terlalu jauh. Ya, ada batasnya. Sadarlah kau. Itu di medsos kau sudah dipermalukan begitu banyak orang. Dari mulai Dr. Richard Lee, sekarang si Kim sendiri telah memecat kau sebagai pengacaramu. Belum lagi yang lain-lain. Udah, hanya saya bilang, sadarlah kau. Itu caranya untuk menjadi terkenal bukan begitu. Malah menjadi bahan ledekan. Makanya kolom komen dari IG kamu pun kau nggak berani buka.
Lantas seperti apa pula kemarin Dennis Karyesta yang juga menjalani pemeriksaan di Medan atas laporan Rasman, hingga Dennis pun menagih janji Rasman untuk makan durian di Medan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Perdebatan sengit antara Dennis Karyesta dan Rasman Arif Nasution lewat sambungan telepon memang sempat terjadi di tengah konferensi pers yang digelar oleh Dennis dengan 7 orang korban Rasman beberapa waktu lalu. Bahkan saat itu, Rasman pun secara tegas menyatakan jika dirinya tidak takut walaupun Dennis mengumpulkan 1.000 orang untuk menyeretnya ke muka hukum. Dan usai beberapa waktu lalu berhasil mengumpulkan 7 orang korban dari Rasman, kemarin, Dennis pun justru terlihat di kota Medan untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Polda Sumatera Utara terkait laporan Rasman atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE serta kasus dugaan ujaran kebencian dan juga keterangan palsu. Melihat seterunya terbang ke Medan hingga datang dan menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara, lantas seperti apa tanggapan Rasman sendiri? Benarkah Rasman mengapresiasi terhadap Dennis yang begitu berani dan juga gigih hingga mau memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara? Si Rasman teleponnya kita angkat yuk. Halo bang. Halo bang. Iya bang. 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 Video call dong bang. Dennis nih. Salam 2 menit bang. Emang abang gak mau video call sama saya? Siapa yang saya kumpulin? Abang takut ya? Bang, salam 2 menit bang. Bang. Kata siapa gak tau malu? Tahu abang juga emang tau malu? Abang pakai baju jangan ketat-ketat bang. Bang. Apa? Udah, saya mah kooperatif bang, orang udah teleponan. Abangnya kenapa nggak pernah datang? Apa? Datang lah saya. Abang kenapa nggak pernah datang pas dipanggil? Aku tanya, kalau dipanggil ke Polda Sumut, kenapa kau tidak datang ke Polda Sumut panggilan? Saya mah pasti datang bang. Saya mah pengen ngonten ke Medan makan durian ucok kita. Kan hari ini kau dipanggil tanggal 2. Abang nggak berani datang panggilan takut ya? Kau jawab dulu. Kau bilang kau tanggal 2. Panggil kau mau datang, kenapa kau nggak datang? Saya pasti datang, tapi abang kalau dipanggil datang nggak? Pasti datang. Abang berani datang nggak? Datang aja. Heeh. Kau kumpulin semua orang. Gak ada yang Barang bukti kau udah lengkap, tunggu aja bagian kau secara hukum. Abang berani nggak datang? Ngomong sama kau, tidak ada nilai dan kau ingat ya, sampaikan ke gerombolan kau. Gerombolan? Tidak takut sama kalian. Abang kebagi sama Aisyah ya? Orang pun saya tidak takut. Kau kumpul 1.000 orang pun saya tidak takut. Kau ini tinggal menunggu proses hukum. Sama abang juga. Emang abang ada yang belain ya? Biar kau tahu jiwa saya. Bang. Saya tidak takut. Tahu kau? Pagi-pagi menjalankan misi mulia. Sekarang misi mulia ke Medan. Mana teman aku? Udah nyampe di Polda tuh. Bagus ya, parkirannya rapi. Ada puja seranya tuh. Tempat makannya. Tuh, suasana di Polda Abang mau aku pakai baju oren? Ini aku pakai baju oren bang ke Polda sama pakai kutek oren. Ini semua buat abang. Pertanyaannya.
Pertama, saya apresiasi Bang Hendra naik turunan dong. rasa hormat saya pada saudara Denis Caryasta yang tadi pagi secara gentle sebagai seorang perempuan yang pemberani sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara atas laporan saya di Polda Sumut. Jadi saudara Denis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat. Tapi saya curiga bahwa postingan dia tadi pagi itu karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Tidak sekedar menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara, kedatangan Denis ke Medan juga dimanfaatkan untuk liburan. Hingga ia pun mendatangi ikon Medan, yaitu tempat penjualan durian, hingga menagih janji kepada Rasman untuk mentraktirnya makan durian khas Medan itu. Guys tuh, buat yang ke Medan wajib ke Durian Ucok. Cuman satu bang, fotonya bang. Cuman satu aja fotonya. Satu aja. Apa namanya banyak? Banyak. Cuma satu. Iya bener. Kasih foto. Cuci langsung tempel. Ini gue mau cuci cetak foto, gue tempel di sini. Tapi kalau ditengok-tengok kalau foto gini berempat, kasih foto keluarga nggak sih? Abang berani nggak? Kok berani nggak? Abang harus tepatin janji loh. Abang katanya mau traktir gue makan durian ucok. Di sini ya? Coba, tim sus ya? Jadi Denis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton film bokep, Rasman pelecehan seksual tanpa putusan pengadilan. Masya Allah. Tapi mungkin tahu berurusan dulu hukum baru kau tahu. Mungkin begitu ya, kayak anak nakal kali masuk tempat rehabilitasi dulu baru berubah. Terus yang kedua, urusan apa dia datang? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.